Bab 246 benarkah begitu? Di luar suku serigala darah di pegunungan awan iblis, Zuo Yun dan rombongannya tidak menyangka akan bertemu dengan dua orang kultivator pengembara di tahap kelima dari alam bela diri yang mendalam. Selain itu, aura tidak menyenangkan mereka begitu padat sehingga hanya mereka yang telah membunuh ribuan orang yang bisa mengumpulkan aura tidak menyenangkan seperti itu. Aura tidak menyenangkan tidak sama dengan aura pembunuh. Jika Anda mengambil terlalu banyak nyawa, aura tidak menyenangkan secara bertahap akan terbentuk di sekitar Anda. Hal ini biasanya ditemukan pada binatang iblis. Binatang iblis sangat kejam dan mereka tahu bagaimana mengubah aura pembunuh mereka menjadi aura yang tidak menyenangkan sejak lahir. Namun, mengembangkan aura yang tidak menyenangkan adalah jalan yang tidak bisa dikembalikan. Bagaimanapun, Anda tidak akan menemukannya pada murid sekte atau pada kultivator yang saleh. Pria parubaya dengan busur panjang di punggungnya menyeringai sambil menatap kerumunan dengan mata menyipit. Pria parubaya lainnya berdiri dalam bayang-bayang seperti ular berbisa. Sepertinya dia tidak punya rencana untuk mengambil tindakan. Zuo Yun mengatupkan kedua alisnya. Kultivator pengembara biasa tidak akan berani memprovokasi murid sekte, tetapi tampaknya mereka berdua telah melakukan hal-hal seperti itu di masa lalu dari penampilan mereka yang tak kenal takut. Mereka berada di tahap kelima dari alam bela diri yang mendalam, jadi Zuo Yun tahu bahwa selain dia, tidak ada seorang pun di sini yang bisa melarikan diri jika pertempuran pecah. Lin Yun juga akan berada dalam bahaya. Kebetulan aura tidak menyenangkan saya tampaknya telah mengalami kemunduran baru-baru ini. Kalian murid sekte memiliki vitalitas yang kuat, jadi aku mungkin akan membuat kemajuan dalam aura tidak menyenangkanku setelah membunuh kalian. Pria parubaya itu menyeringai. Apa yang harus kita lakukan? Zhang Ping dan yang lainnya gemetar ketakutan. Kultivasi pria parubaya itu 2 kali lipat dari mereka sendiri dan ketegangan membuat mereka merasa tercekik. Selain itu, para murid yang belum pernah mengalami pemandangan seperti itu di masa lalu, wajah mereka kehabisan warna. Mereka benar-benar mengalami kesulitan mengedarkan kultivasi mereka di bawah aura yang tidak menyenangkan. Zuo Yun mendengus dan melangkah maju, jika kalian mencari kekayaan, kami bisa menyerahkan batu giok spiritual kami. Tetapi jika kalian bersikeras melakukan ini dengan cara yang sulit, sekte Huanyuan tidak akan mengalah. Kekuatan Dracula dipancarkan dari Zuo Yun dan auranya mulai meningkat. Pada saat itu, auranya setara dengan aura tidak menyenangkan pria parubaya itu, mengurangi tekanan yang dirasakan Zhang Ping dan yang lainnya. Pria parubaya itu mengangkat alisnya karena terkejut. Senyuman di wajahnya perlahan menghilang dan berangsur-angsur digantikan dengan ekspresi serius. Melihat pihak lain tampak terintimidasi, Zuo Yun akhirnya mendapatkan kembali kepercayaan dirinya dan berkata, saya masih yakin bisa keluar dari pegunungan hidup-hidup bahkan jika Anda bersikeras untuk bertarung. Jika sekte Huanyuan mengetahui masalah ini, mereka pasti akan memburu kalian. Apakah kamu mengancamku? Pria parubaya itu menjadi sangat marah dan aura tidak menyenangkannya semakin kuat. Saya tidak mengancam Anda tetapi menawarkan Anda sebuah transaksi. Masing-masing dari kami akan memberikan 1000 batu giok dan sebagai imbalannya, Anda akan melepaskan kami. Kami akan berpura-pura tidak ada yang terjadi. Keyakinan Zuo Yun mereda ketika dia melihat pria parubaya itu marah. Pria parubaya itu terdiam. Dia tampak ragu-ragu saat dia menoleh untuk melihat pria parubaya berpakaian hitam itu. Pria parubaya itu mengangguk secara tidak sengaja di dalam bayang-bayang. Pria parubaya itu kemudian berbalik dan berkata, oke. Tapi saya ingin 2000 batu giok spiritual. Tidak ada negosiasi. 2000. Wajah Zuo Yun menjadi gelap. Itu adalah jumlah yang besar, tapi itu akan sepadan karena dia bisa melindungi nyawa Zhang Ping dan yang lainnya. Sambil menggertakkan giginya, dia menjawab, setuju. Kalau begitu kamu datanglah. Pria parubaya itu menuntut. Zuo Yun menepuk-nepuk kantung interspasialnya dan ingin mengeluarkan batu giok spiritualnya, tetapi tepat ketika dia sedikit terganggu, dia tiba-tiba merasakan gumpalan ancaman. Sebuah bayangan hitam berlari keluar dan menggigit lehernya bahkan sebelum dia bisa merespon. Itu adalah ular berbisa dan Zuo Yun langsung merasa lemas saat racunnya menyerang. Hahaha, murid sekte sama naifnya seperti biasanya. Pria parubaya itu tertawa. Auranya tiba-tiba melonjak dengan liar dan berlipat ganda. Kakak senior, Zhang Ping dan yang lainnya berseru. Benar-benar sekelompok sampah. Berlutut dan mati dengan patuh. Aura tidak menyenangkannya sangat kuat dan tekanannya membuat mereka yang berada di tahap ketiga alam bela diri mendalam seperti Zhang Ping berlutut dengan darah mengalir dari bibir mereka.
Aura yang tidak menyenangkan itu seperti gunung yang tak terlihat yang menimpa mereka. Pria parubaya itu memiliki jejak penghinaan di matanya dan dia mengumpat, sungguh sekelompok sampah. Sia-sia saja sumber daya sekte digunakan untuk orang-orang seperti kalian. Benarkah begitu? Tepat pada saat ini, sebuah cibiran terdengar. Ketika pria parubaya itu mengangkat kepalanya, dia melihat sebuah tinju datang tepat ke wajahnya. Ketika dia pulih dari keterkejutannya, sudah terlambat baginya untuk menghindari tinju yang diresapi dengan niat pedang. Tinju itu seperti pedang, meninggalkan bayangan. Auman naga dan harimau bergema, meninggalkan 7 bayangan yang saling tumpang tindih dan menghantam dada pria parubaya itu. Pria parubaya itu terlempar, memuntahkan seteguk besar darah sebelum jatuh ke tanah. Ketika pria parubaya itu mencoba untuk bangkit berdiri, suara retakan yang berasal dari tulang rusuknya membuatnya ambruk kembali ke tanah. 7 tinju yang tumpang tindih dengan niat pedang mendatangkan malapetaka di tubuhnya yang membuatnya tidak bisa bergerak. Dia merasakan ketakutan mengalir dari matanya saat dia bergumam, bagaimana itu mungkin? Bagaimana kau bisa mengalahkanku hanya dengan 1 pukulan? Pemuda di hadapannya hanya berada di tahap kedua dari alam bela diri mendalam. Tepat pada saat ini, bayangan hitam diam-diam melesat ke leher Lin Yun. Namun, Lin Yun sepertinya tidak menyadarinya dan terus berjalan menuju pria parubaya itu. Ketika pria parubaya berbaju hitam lainnya melihat pemandangan ini dalam bayang-bayang, dia mencibir. Tepat pada saat ini, gelombang aura iblis meledak dari kuda naga darah. Seperti sambaran petir, ia melesat maju, menggigit ular dan mengunyah. Kuda naga darah menyeringai pada pria parubaya yang mengenakan pakaian hitam, memperlihatkan gigi gerahamnya saat ia mengunyah ular. Ular Black Loopku. Mata pria parubaya berpakaian hitam itu hampir keluar dari rongga matanya. Dia telah memelihara ular Black Loop selama hampir 1 dekade dan ular itu telah membunuh banyak orang untuknya. Tapi hari ini, ular itu benar-benar dimakan oleh seekor kuda. Kemudian, kuda naga darah mengeksekusi Thunder Charge, berubah menjadi kilatan petir yang menyilaukan dengan gumpalan aura naga. Sebelum pria parubaya berbaju hitam itu bisa merespon, dia terkena tanduk kuda naga darah dan sebuah lubang dibor ke dadanya. Thunder Charge ini jauh lebih kuat daripada saat digunakan pada Lin Yun. Pria parubaya berbaju hitam itu terlempar. Ketika dia jatuh ke tanah, dia segera bangkit dan mulai berlari menyelamatkan diri. Dia tidak lagi memiliki kesombongan seperti sebelumnya. Bisakah kamu melarikan diri? Lin Yun mencibir setelah membunuh pria parubaya lainnya. Dia mengangkat tangannya dan membuka kotak pedang. Kelopak bunga berputar di sekelilingnya seperti tornado dan dia meraih pedang pemakaman bunga. Ketika dia meraih pedang pemakaman bunga, aura dominan yang tak terbatas menyembur keluar dari tubuh Lin Yun, dan dia mengeksekusi pedang tuan. Bersama dengan kelopak bunga, Lin Yun membumbung tinggi ke langit, mereduksi semua yang dilewatinya menjadi serpihan-serpihan. Pria parubaya berbaju hitam yang sedang berlari tiba-tiba merasakan jantungnya tenggelam karena dia merasa terancam. Tapi saat dia berbalik, dia terbelah menjadi 2. Itu semua terjadi sebelum dia bisa melihat apapun. Lin Yun mengembalikan pedangnya ke sarungnya sementara dia berdiri di bawah hujan darah tanpa ada yang mengenai pakaiannya. Ketika murid-murid sekte Huan Yuan melihat pemandangan ini, mereka tercengang tak percaya, terutama Zhang Ping. Mulut Zhang Ping terbuka begitu lebar sampai-sampai dia bisa memasukkan telur ke dalamnya. Dia tidak pernah menyangka bahwa orang yang selama ini dia rendahkan akan menjadi begitu kuat. Ketika dia memikirkan bagaimana dia memprovokasi Lin Yun berulang kali, Zhang Ping tidak bisa menahan rasa dingin yang menjalar di tulang punggungnya. Jika Lin Yun memiliki temperamen yang mudah tersinggung, dia pasti sudah mati lebih dari 9 kali sekarang. Memikirkan hal ini membuat Zhang Ping gemetar sambil bergumam, astaga. Kekacauan macam apa yang telah saya lakukan? Bab 247 merakit gelar. Tuan Yanxin dan 4 lainnya terkejut saat melihat pemandangan ini. Mereka tidak percaya bahwa murid luar dari Paviliun Pedang Ling Qiao di tahap kedua dari alam bela diri yang mendalam dapat membantai 2 orang kultivator di tahap kelima dari alam bela diri yang mendalam. Jika saya benar, itu seharusnya pedang tuan, kan? Bagus sekali. Paviliun Pedang Ling Qiao tampaknya mengalami lonjakan orang jenius baru-baru ini. Pertama, Bai Lixuan, dan sekarang, ada jenius lain di pedang Dao. Tidak heran saudara Xin berkata untuk menunggu dan melihat bagaimana perkembangannya. Mereka berlima adalah elit absolut dari Kekaisaran Qin besar dan mereka semua menunjukkan ketertarikan pada orang yang sama. Apa hebatnya itu? Dia hanya mengandalkan hewan peliharaannya.
Jika ular berbisa itu tidak menggigit Zuo Yun, kedua kultivator itu tidak akan bisa melakukan apapun padanya, kata Tuan Yanxin dengan acuh tak acuh. Semua orang hanya tersenyum dan menepisnya. Mereka tahu bahwa Tuan Yanxin secara alami tidak senang karena sesama muridnya kalah dibandingkan dengan Lin Yun. Sulit bagi Mo Luo untuk tidak memperhatikan hal ini dari keributan besar. Dia bahkan mungkin datang untuk melihatnya. Kita harus mengubah rencana kita sekarang, kata Xin Jue. Semua orang menjadi serius saat mereka melanjutkan bisnis mereka. Lin Yun dan Zuo Yun adalah dua orang junior, sementara mereka berlima berdiri di atas piramida kekaisaran Qin besar. Zhang Ping dan yang lainnya merasa lega. Apa yang mereka alami sebelumnya membuat mereka trauma. Mereka merasa seperti melakukan perjalanan singkat ke neraka. Bagaimanapun, mereka dilumpuhkan oleh aura yang tidak menyenangkan dan nyawa mereka ada di tangan lawan. Mengambil kantong antar ruang dari dua pria parubaya, Lin Yun melemparkan pil mendalam yang lebih besar ke kuda naga darah. Lil, Red kelelahan dan butuh istirahat sejenak. Adapun ular berbisa itu. Kuda naga darah memakan hampir semua yang ada di pegunungan awan iblis, jadi ular berbisa itu hanya bisa dianggap sebagai makanan pembuka. Tidak mungkin bisa meracuni Lil, Red. Kakak Zuo, apakah kamu baik-baik saja? Lin Yun bertanya. Zuo Yun terluka, tapi dia juga menerima pukulan dari pria parubaya itu. Lin Yun menduga bahwa luka Zuo Yun pasti cukup serius, tapi seharusnya tidak mematikan dengan fisik Zuo Yun. Itu tidak akan membunuhku, tapi aku tidak akan bisa pulih dalam waktu dekat. Racunnya agak merepotkan. Ada jejak garis hitam di wajah Zuo Yun, yang menunjukkan bahwa situasinya tidak terlalu optimis. Zhang Ping dan yang lainnya menatap Lin Yun dengan kaget. Mereka tidak percaya bahwa Lin Yun membunuh dua orang kultivator di tahap kelima dari alam bela diri mendalam sendirian. Ini semua berkat kamu. Jika tidak, kami pasti sudah mati di sini. Zuo Yun sangat marah saat dia menyebutkan dua orang kultivator pengembara itu. Pengalaman ini telah memberinya pelajaran untuk tidak mempercayai kata-kata kultivator pengembara, terutama yang memiliki aura tidak menyenangkan. Lin Yun hanya membalas dengan senyuman. Para kultivator pengembara dikenal licik dan beberapa dari mereka bahkan memiliki aura yang tidak menyenangkan. Tapi selain itu, mereka tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan murid-murid sekte. Hal ini berlaku untuk penglihatan dan teknik bela diri. Satu-satunya hal yang bisa mereka andalkan adalah pengalaman dan aura tidak menyenangkan untuk melumpuhkan orang lain. Wajah Lin Yun berubah ketika dia tiba-tiba memikirkan sesuatu. Dia berbicara, "Kakak Zuo, naiklah ke atas kuda. Ayo cepat tinggalkan tempat ini. Saya khawatir tempat ini tidak aman dan kedua orang itu pasti memiliki lebih banyak teman di sekitar." Baiklah. Zuo Yun tidak ragu-ragu ketika dia mengingat percakapan antara dua orang kultivator pengembara dan naik ke atas kuda. Lin Yun tidak akan pernah ceroboh dalam hal keselamatan. Tapi tepat ketika mereka hendak pergi, dengusan dingin bergema sebagai aura menakutkan yang dipancarkan dari kedalaman suku serigala darah. Ketika aura itu mendekat, itu disertai dengan tekanan berat yang membuat wajah semua orang dalam kelompok berubah. Apa kalian pikir kalian bisa pergi setelah membunuh anak buahku? Sebuah siluet turun dari langit dan muncul di hadapan semua orang saat tekanan kultivasinya dilepaskan. Zhang Ping dan yang lainnya memuntahkan seteguk darah dan dikirim terbang. Kuda naga darah juga ketakutan dan hampir menjatuhkan Zuo Yun. Mo Luo. Zuo Yun merasakan ketakutan melintas di matanya saat dia berbisik, "Lin Yun, ini adalah seorang kultivator pengembara yang menduduki peringkat pencuri besar Kekaisaran Qin. Dia sudah berada di tingkat ke-9 dari alam bela diri mendalam 1 tahun yang lalu." Mo Luo bertubuh ramping, tapi dia memiliki bekas luka menyeramkan yang membentang dari sisi kiri wajahnya. Pandangannya tertuju pada Lin Yun. Perbedaan besar dalam kultivasi mereka membuat wajah Lin Yun berubah menjadi serius. Dia tahu bahwa dia tidak memiliki peluang untuk menang dan bahwa dia tidak memiliki jalan keluar lain selain berlari untuk hidupnya. "Kamu berbau seperti darah." Mata Mo Luo berkedip-kedip. Dia langsung memutuskan bahwa Lin Yun adalah pembunuhnya. Tanpa ragu-ragu, tangan kurus Mo Luo meraih Lin Yun. Itu cepat dan Lin Yun segera mengeksekusi 7 langkah mendalam. Tapi saat dia melangkah keluar, bayangan yang dia tinggalkan langsung dihancurkan oleh Mo Luo dan pengejaran berlanjut. Lin Yun akan terkoyak karena perbedaan besar dalam kultivasi mereka. Tangan Mo Luo terlalu cepat untuk mata telanjang dan terus menghancurkan bayangan yang ditinggalkan oleh Lin Yun. Bahkan sebelum bayangan keempat bisa terwujud, cakar Mo Luo sudah meraih kepala Lin Yun.
Lin Yun segera mengeksekusi 7 langkah mendalam sayap gagak emas dan membubung ke langit dengan tangan terbuka lebar seperti gagak emas, menghindari cakar yang akan menghampirinya. Kamu sedang merayu kematian. Mo Luo kehilangan akal sehatnya dan aura pembunuhnya dengan cepat berubah menjadi aura yang tidak menyenangkan. Aura tidak menyenangkannya bahkan lebih menakutkan daripada dua pria paruh baya sebelumnya. Itu bahkan menunjukkan tanda-tanda perwujudan. Lin Yun tidak panik. Dia masih mengeksekusi sayap gagak emas, jadi dia belum mendarat di tanah. Saat dia berada di udara, dia melemparkan pedang ilahi yang menjentikkan dan bunga ziyuan di dantiannya bergeser setengah inci dengan susah payah. 10 sinar pedang melesat keluar dari jari-jarinya dengan setiap sinar mengandung niat pedangnya bersama dengan energi pedang dari sutra pedang ziyuan. Lemah. Mo Luo mencibir. Dia tidak percaya bahwa sepotong sampah di tahap kedua dari alam bela diri mendalam dapat membahayakannya dengan kultivasinya. Tetapi ketika 10 kilatan pedang semakin dekat, Mo Luo tiba-tiba merasakan jejak ketakutan yang tidak diketahui. Wajahnya berubah dan dia dengan cepat mengambil 3 langkah menjauh. Dia muncul 100 meter jauhnya dan menghindari 10 kilatan pedang. 10 kilatan pedang itu melesat ke pepohonan di sekitarnya, mengubah pepohonan kolosal itu menjadi bintik-bintik debu. Mo Luo menarik napas dalam-dalam dan menatap Lin Yun dengan mata menyipit. Adapun Lin Yun, dia telah menghabiskan sebagian besar energi asalnya. Dia tampak kecewa saat melihat pemandangan ini. Jika 10 kilatan pedang itu mengenai Mo Luo, dia akan menjadi setengah lumpuh bahkan jika dia tidak mati. Tapi itu sangat disayangkan. Pada akhirnya, Mo Luo telah mengalami terlalu banyak pertempuran, jadi indranya tajam. Tentu saja, mudah baginya untuk menghindari serangan saat dia merasakannya. Di sisi lain, Zhang Ping dan yang lainnya, termasuk Zuo Yun, tercengang. Mereka takut konyol ketika melihat Mo Luo, belum lagi pembalasannya. Namun, Lin Yun tidak memiliki sedikit pun rasa takut dan benar-benar bertukar jurus dengan Mo Luo. Aku hampir tertipu. Mo Luo tidak berani ceroboh lagi dan menyerbu Lin Yun dengan kedipan dingin di matanya. Enyahlah. Tepat di saat yang genting, sesosok tubuh turun dari langit dengan aura pedang yang tak terbatas. Dia mengirimkan telapak tangan, mengejutkan Mo Luo. Kakak senior Xin Jue. Lin Yun terkejut. Dia tidak pernah menyangka akan melihat Xin Jue di sini. Satu lagi yang datang untuk mati. Mo Luo mencibir. Pencuri hebat, Mo Luo, tidakkah kamu tahu bahwa kamu akan segera mati? Sebuah cibiran terdengar saat seseorang yang memegang tombak panjang muncul. Keberadaannya begitu menyilaukan sehingga hanya dengan melihatnya saja akan menyengat mata. Zuo Yun, yang sedang menunggang kuda, berseru, keberuntungan Akademi Qin Surgawi. Tapi sebelum keterkejutan di matanya bisa mereda, sesosok tubuh yang anggun turun seperti cahaya bulan. Itu adalah seorang wanita yang menakjubkan, menyebabkan Zuo Yun berseru sekali lagi, Aquaselenik dari Villa Bulan Iblis. 2 kilatan lain datang dari belakang Mo Luo yang benar-benar menutup jalan mundurnya. Itu adalah tebing hati sekte asal primitif dan kuntul pengawal ilahi. Setengah dari 8 tokoh bergelar ada di sini dan mereka datang untuk Mo Luo. Zuo Yun dan yang lainnya bisa merasakan darah mereka mendidih pada kesempatan untuk menyaksikan 4 tokoh bergelar bersama. Bab 248 Buah Merah. Everlook adalah yang terkuat di Akademi Qin Surgawi dan terkenal dengan teknik tombaknya. Dalam hal tombak, tidak ada seorang pun di antara generasi muda yang sebanding. Aquaselenik adalah satu-satunya wanita di antara 8 gelar. Tidak hanya diberkati dengan penampilan yang menakjubkan, tetapi dia juga memiliki teknik unik dari Villa Bulan Iblis. Dia adalah murid tercepat yang mencapai tahap ketiga dalam seni bulan surgawi. Adapun Tuan Yanxin, dia adalah murid utama sekte Huanyuan dan dia memiliki fisik terkuat di antara generasi muda kekaisaran Qin yang agung. Kekuatan pukulannya lebih dari 4.000 kg dan dia hanya setengah langkah lagi untuk memiliki kekuatan 1 kuali. Kuntul dibesarkan oleh pengawal ilahi dan tidak seperti murid-murid dari sekte-sekte lain, dia ditempa di medan perang. Dia dikenal sebagai jenderal muda dan sebagai dewa iblis di antara generasi muda. Keempatnya adalah tokoh-tokoh terkenal di wilayah kekaisaran Qin besar, dan tidak ada satupun yang belum pernah mendengar tentang mereka. Nama-nama yang bergelar itu berakar kuat di hati orang-orang, dan kemunculan salah satu dari mereka akan menimbulkan keributan besar. Bahkan lebih mengejutkan lagi bahwa 4 tokoh bergelar berkumpul bersama untuk berurusan dengan 1 orang. Kalian pergi dulu. Jika tidak, kalian mungkin akan terseret ke dalam pertempuran. Xin Jue melepaskan auranya tepat saat Lin Yun hendak menyapanya. Energi asal Xin Jue yang tak terbatas membuat Lin Yun dan yang lainnya pergi.
Mereka tidak bisa melakukan perlawanan di depan kultivasi Xinjue, jadi mereka mendarat 1 kilometer jauhnya. Bahkan kuda naga darah dipindahkan secara paksa. Namun, tidak satu pun dari mereka yang mengalami cedera saat mendarat di tanah. Sebelum Lin Yun dan yang lainnya bisa bereaksi, mereka tiba-tiba melihat segala macam manifestasi yang membutakan mata mereka. Tekanan yang menakutkan menyapu dan menyebabkan bumi bergetar. Keempat tokoh yang diberi gelar segera mengeluarkan jiwa bela diri mereka. Angin kencang tercipta dari pemanggilan mereka, memaksa Lin Yun dan yang lainnya untuk menutup mata. Mereka bahkan mengalami kesulitan untuk berdiri. Cepat, ayo pergi. Lin Yun mendesak kuda naga darah, Zhang Ping, dan yang lainnya pergi. Mereka segera pergi tanpa menoleh ke belakang. Yang lain sudah mulai melarikan diri karena terkejut bahkan sebelum Lin Yun mengatakan apapun. Lin Yun berbalik untuk melihat dengan cepat dan melihat lebih banyak orang bergabung dalam pertempuran. Mereka adalah bawahan Mo Luo dan mereka dikirim terbang bahkan sebelum mereka bisa mendekat. Melihat tubuh mereka tercabik-cabik, Lin Yun memalingkan wajahnya. Dia sekarang mengerti mengapa Xinjue mengirim mereka terbang tanpa mengatakan apa-apa. Pertempuran pada tingkat ini sangat brutal. Bahkan sepertinya Mo Luo tidak menggunakan kekuatan penuh sebelumnya. Jika dia melakukannya, Lin Yun tidak akan bisa menghindari serangannya. Setelah melihat kebrutalan itu, Lin Yun bersukacita karena dia masih hidup. Kelompok itu terus berlari selama setengah jam tanpa henti. Mereka tidak berani berhenti bahkan untuk 1 detik pun. Kekuatan mereka menakutkan. Zhang Ping berkata dengan rasa takut yang tersisa di wajahnya. Hatinya hampir runtuh setelah banyak kejadian yang dialaminya hari ini. Pertama, mereka bertemu dengan 2 orang kultivator pengembara yang hampir membunuh mereka. Kemudian, Lin Yun menunjukkan kekuatannya yang sebenarnya, mengejutkan semua orang. Ini diikuti oleh kedatangan Mo Luo yang tak terduga setelah 2 kultivator pengembara terbunuh. Untuk melengkapi semuanya, 4 tokoh bergelar berkumpul untuk membunuh Mo Luo. Sayang sekali mereka tidak bisa menyaksikan pertarungan dengan mata kepala sendiri. Lin Yun duduk dengan mata terpejam, fokus untuk memulihkan energi asalnya. Setiap kali dia menggunakan bunga Ziyuan di dantiannya, energi asalnya akan sangat terkuras. Kemudian lagi, itu sepadan karena itu meningkatkan tingkat kematian ke tingkat yang lebih tinggi. Dengan kultivasinya saat ini, dia hanya bisa menggerakkan bunga Ziyuan setengah inci dan dia tidak tahu kapan dia bisa membuat sirkulasi penuh dengannya. Kekuatan sebenarnya dari bunga Ziyuan hanya akan terlihat ketika dia mampu membuat sirkulasi penuh. Jika tidak, itu tidak akan layak menjadi teknik kultivasi kuno. Setengah inci gerakan sudah cukup untuk membuat Mo Luo merasa terancam. Lin Yun menantikan apa yang bisa dia lakukan dengannya di masa depan. Penampilan keempat sosok bergelar itu akhirnya membuatnya menyadari kekuatan mereka. Dia sudah sangat akrab dengan Tuan Liu Suang sehingga dia secara tidak sadar lupa bahwa dia juga seorang tokoh bergelar. Tapi pada saat ini, dia akhirnya tahu betapa kuatnya tokoh-tokoh bergelar itu. Jadi, wajar jika Lin Yun tidak bisa menahan rasa ingin tahu tentang pertarungan itu. Namun, dia tidak cukup impulsif untuk berlari. Bagaimanapun juga, dia percaya bahwa Xinjue pasti punya alasan untuk mengusir mereka. Ketika Lin Yun membuka kembali matanya, kulitnya telah pulih. Tak lama kemudian, semua orang mulai membuka mata mereka. Jejak racun telah menghilang dari wajah Zuo Yun dan bahkan ada sedikit peningkatan dalam kultivasinya. Lin Yun terkejut dengan ini. Fisik pertempuran Drakopan dapat meningkatkan kultivasi sambil menyelesaikan racun. Itu adalah teknik yang menarik dan Lin Yun bertanya-tanya apakah ada yang serupa di paviliun pedang Ling Qiao. Tatapan Zuo Yun tertuju pada Lin Yun. Dia yakin bahwa niat pedang tanpa batas yang dia rasakan selama pertarungan dengan Raja Serigala Darah adalah nyata. Saudara Lin, kau telah menyembunyikan dirimu dengan baik. Jika kita tidak bertemu dengan Mo Luo, aku khawatir kita masih belum mengetahui kekuatanmu yang sebenarnya. Ini jauh melebihi harapan kami dan saya minta maaf jika kami tidak sopan sebelumnya. Mata Zuo Yun berkobar dengan jejak semangat juang. Dia sekarang menganggap Lin Yun sebagai saingan dan tidak lagi meremehkannya. Murid-murid Sekte Huan Yuan yang lain sangat tergerak. Mereka sangat setuju dengan kata-kata Zuo Yun dan mereka juga memiliki sedikit rasa takut di mata mereka saat melihat Lin Yun. Aku tersanjung, jawab Lin Yun. Tidak, kata Zuo Yun, aku tidak mudah memuji orang. Aku sangat terkejut dengan kekuatanmu. Baik membunuh 2 orang kultivator pengembara dan membela kita melawan Mo Luo sangat mengejutkanku. Apakah itu berlebihan? Dia hanya berhasil membunuh pria parubaya secara mengejutkan karena dia menggabungkan 7 langkah mendalam dan pukulannya yang diperkuat oleh niat pedang.
Adapun pria parubaya berbaju hitam lainnya, itu semua berkat serangan petir kuda naga darah sehingga Lin Yun bisa menghabisinya. Adapun Mo Luo, yang pertama tidak menganggapnya serius saat mereka bertarung. Bagaimanapun, energi asal Lin Yun benar-benar habis setelah menggunakan pedang ilahi menjentikkan. Sejujurnya, itu semua berkat kedatangan Xin Jue yang tepat waktu sehingga mereka baik-baik saja. Jika tidak, dia harus mengandalkan kuda naga darah untuk melarikan diri. Lin Yun memiliki ukuran yang tepat untuk kekuatannya, yang berarti dia tidak akan pernah meremehkan atau melebih-lebihkan dirinya sendiri. Aku akan pergi sekarang jika tidak ada yang lain, jawab Lin Yun sambil tersenyum dan berdiri. Tunggu, Zuo Yun tiba-tiba berseru. Ada apa? Tanya Lin Yun. Sudah takdirnya kita bertemu dan kita mungkin akan bertemu lagi setengah tahun dari sekarang. Bagaimana perasaanmu tentang berdebat sebentar? Mata Zuo Yun berkobar dengan semangat bertarung karena dia sekarang menganggap Lin Yun sebagai lawan yang sepadan. Mungkin ada perbedaan dua tahap dalam kultivasi mereka, tapi kepadatan energi asal Lin Yun tidak lebih lemah dari miliknya. Lin Yun naik ke atas kuda dan tersenyum, tidak perlu terburu-buru. Kamu baru saja mengalami serangkaian cedera, jadi aku tidak ingin mengambil keuntungan darimu. Kita akan bertarung lagi saat kita bertemu di masa depan. Lin Yun menepuk punggung kuda naga darah, menyebabkannya berlari ke dalam hutan. Benar-benar orang yang sombong. Zhang Ping dan yang lainnya berkomentar karena marah karena Lin Yun tidak memberi Zuo Yun kesempatan untuk berdebat. Jika orang lain menghadapi penolakan langsung seperti itu, mereka pasti tidak akan bisa menerimanya dengan baik. Dia memiliki modal untuk menjadi sombong. Kami semua meremehkannya. Mari kita cari tahu lebih banyak tentang dia saat kita kembali. Dia jelas bukan orang yang tidak dikenal di paviliun pedang Ling Qiao, senyum Zuo Yun. Lin Yun tidak berhenti setelah pergi. Zuo Yun ingin melawannya karena yang terakhir tidak bisa melihat dirinya, yang berarti Zuo Yun ingin mengetahui seberapa kuat Lin Yun. Tapi Lin Yun sudah melihat Zuo Yun sepenuhnya. Keduanya seharusnya seimbang jika mereka bertarung dan tidak ada yang akan memiliki keuntungan dalam pertarungan. Selain itu, Zuo Yun mungkin akan menguras tenaganya hanya dengan mengandalkan fisik dan kultivasinya. Namun, Lin Yun juga bisa mengalahkan Zuo Yun seketika dengan serangan terkuatnya. Terlalu banyak kemungkinan, jadi Lin Yun tidak menemukan makna dalam pertarungan. Saat malam tiba, Lin Yun melompat turun dari kuda naga darah. Dengan senyuman di wajahnya, dia mengeluarkan dua kantong antar ruang yang telah dia ambil dari para kultivator pengembara. Bawahan Mo Luo kuat, jadi kekayaan mereka seharusnya memberinya kejutan yang menyenangkan. Dia tidak menghabiskan terlalu banyak waktu untuk memikirkannya dan mengeluarkan semuanya dari kantong antar ruang. Ada banyak item di dalam kantong, teknik bela diri, pil, batu giok spiritual, artefak yang dalam, dan banyak hal acak lainnya. Lin Yun tidak terkejut dengan betapa berantakannya semuanya karena para kultivator pengembara memanen kekayaan mereka dengan merampok orang lain. Jadi merepotkan bagi Lin Yun untuk memilah-milah semuanya. Tapi Lin Yun tidak mengeluh tentang hal ini karena dia bangkrut. Faktanya, ribuan batu giok spiritual itu membuatnya bersukacita. Orang-orang ini pasti telah membunuh banyak murid sekte yang berbeda. Lin Yun berseru dalam hati. Sangat mudah untuk mengumpulkan kekayaan dengan membunuh dan mengambil kantong orang lain. Tidak heran jika mereka mengambil resiko diburu oleh sekte-sekte. Sayangnya bagi mereka, semua kerja keras mereka menjadi miliknya sekarang. Apa ini? Lin Yun menemukan buah merah di tumpukan barang yang tidak biasa. Buah merah itu mengeluarkan cahaya seolah-olah terbakar. Lin Yun bahkan samar-samar bisa merasakan kemiripan yang dimilikinya dengan Raja Serigala Darah. Wajahnya berubah menjadi muram ketika dia melihatnya dan bertanya-tanya apakah itu diperoleh dari suku Serigala Darah. Jika itu benar-benar dari suku Serigala Darah, haruskah ini dengan Mo Luo? Apa cerita di balik ini? Hati Lin Yun mulai berdenyut ketika dia memikirkannya. Bab 249 Buah Api Naga. Energi spiritual yang terkandung dalam buah merah itu sangat mencengangkan, dan tampak seperti api merah yang berkobar. Tapi ketika Lin Yun melihatnya dengan hati-hati, dia mengunci alisnya. Dia tidak tahu mengapa dua orang kultivator pengembara itu bisa memiliki buah ini. Secara logika, lebih masuk akal jika buah ini ada pada Mo Luo. Yah, tidak masalah. Aku akan menyimpannya untuk saat ini. Lin Yun mengeluarkan sebuah kotak dan dengan hati-hati menyimpan buah itu sebelum memasukkannya ke dalam kantong interspasial miliknya. Dia kemudian melanjutkan untuk memilah barang-barang lainnya. Selain batu giok dan pil spiritual, ada banyak barang lainnya. Teknik-teknik bela diri yang dicuri tidak menarik perhatian Lin Yun.
Artefak yang mendalam sebagian besar adalah yang umum. Namun, ada sebuah busur panjang yang menarik perhatiannya. Wah, ini berat. Tangan Lin Yun tenggelam saat dia memegang busur panjang itu. Busur itu diukir dengan kata-kata, Vireklut, dan tampak kuno. Setelah diperiksa lebih dekat, ada juga beberapa rune yang rusak di sepanjang tubuh busur. Rune spiritual. Ini adalah pertama kalinya Lin Yun melihat rune spiritual terukir pada artefak yang dalam. Bagaimanapun, lebih sulit untuk mengukir rune spiritual pada artefak yang dalam daripada mengukirnya pada pil. Artefak dengan rune spiritual juga dikenal sebagai artefak kosmik. Artefak kosmik sangat kuat dan tak ternilai harganya. Orang biasa tidak akan bisa memilikinya. Ketika Lin Yun memeriksa kerumitan rune spiritual dan menentukan bahwa mereka berada di kelas 2. Sangat disayangkan bahwa rune spiritual itu rusak. Sepertinya busur api ini memiliki asal-usul khusus, tetapi terkubur di tangan kultivator pengembara ini. Lin Yun menyimpannya setelah bermain-main dengannya sebentar. Busur panjang ini sekarang setara dengan artefak mendalam bermutu tinggi dan itu adalah harta karun yang layak yang mungkin berguna di masa depan. Lin Yun juga menemukan 100 anak panah yang dicelupkan ke dalam racun serta botol giok yang berisi racun. Racun ini berasal dari pria paruh baya berpakaian hitam. Salah satu dari mereka membuat racun sementara yang lain menggunakan busur. Mereka adalah pasangan yang sempurna, tapi sayangnya mereka bertemu dengan Lin Yun. Tak satu pun dari mereka yang memiliki keunggulan atas Lin Yun dan mereka bahkan tidak tahu bagaimana mereka mati. Kemudian lagi, itu juga kebetulan bahwa Lin Yun menang. Setelah memilah-milah kantong, total panen Lin Yun berjumlah total 9.000 batu giok spiritual. Sekitar 50 item lain-lain tetap ada dan bisa dijual untuk mendapatkan uang. Sedangkan sisanya, Lin Yun membuangnya karena tidak ada nilainya. Selain itu, ada juga beberapa esensi darah, yang memenuhi misi Lin Yun. Ini adalah esensi darah Raja Serigala Darah. Lin Yun menemukan 3 esensi darah unik di antara tumpukan itu dan satu jelas memiliki kemurnian yang jauh lebih tinggi. Lin Yun tidak bisa tidak meragukan bahwa 2 orang kultivator pengembara itu membunuh seorang Raja Serigala Darah, belum lagi mereka bertiga. Lin Yun tahu betapa sulitnya untuk mencapai prestasi seperti itu. Aneh, gumam Lin Yun sebelum melanjutkan pikirannya. Senyum mulai terbentuk saat dia berkata pada dirinya sendiri, aku mendapatkan hasil panen yang cukup dari perjalanan ini, tapi aku tidak boleh terburu-buru meninggalkan pegunungan awan iblis. Lin Yun menyelesaikan misinya, tapi dia merasa bahwa dia bisa membentuk urat nadi yang ketiga setiap saat. Jadi dia memutuskan untuk berlatih di pegunungan sampai dia membuat terobosannya. Oleh karena itu, Lin Yun menghabiskan beberapa hari berikutnya di pegunungan untuk berburu binatang buas sementara kuda naga darah melakukan hal yang sama. Kekuatan mereka berdua berkembang dengan cepat. Selama waktu ini, Lin Yun akan memberikan semua inti binatang yang dia panen kepada kuda naga darah. Dia bisa merasakan bahwa kuda naga darah telah membuat peningkatan yang lebih besar daripada dia selama pengalaman pegunungan mereka. Melihat ke belakang, Thunder Charge yang digunakan kuda naga darah pada kultivator pengembara itu sangat menakutkan. Setengah bulan kemudian, Lin Yun berlumuran kotoran dan rambutnya berantakan. Tapi ada perubahan besar pada temperamennya saat matanya memancarkan kepercayaan diri. Dia menemukan sebuah sungai dan mandi dengan cepat untuk menjadi nyaman dan rapi kembali. Dia duduk bertelanjang dada di atas batu sambil mengedarkan sutra pedang Ziyuan di dalam tubuhnya. Dia mengubah energi spiritual di sekitarnya menjadi energi asal. Pada saat yang sama, dia dipenuhi dengan aura di tahap ketiga dari alam bela diri mendalam. 3 hari yang lalu, ketika dia bertarung dengan ular api, dia berhasil membuat terobosan ke tahap ketiga. Suara siulan tajam terdengar dan Lin Yun membuka matanya tanpa daya. Dia melihat sesosok tubuh berwarna merah melesat mendekat. Itu adalah Raja Serigala Darah. Faktanya, ada total 3 dari mereka. Ini sudah gelombang keempat, kan? Lin Yun bergumam pada dirinya sendiri. Selama setengah bulan terakhir, dia telah menghadapi serangan Serigala Darah. Meskipun dia membunuh banyak Serigala Darah selama ini, itu tidak berpengaruh selama Raja Serigala Darah masih hidup. Tapi Lin Yun tahu bahwa peluang untuk menang melawan 3 Raja Serigala Darah tidak terlalu tinggi. Dia bahkan mungkin akan terseret ke dalam pertarungan yang sulit. Karena itu, dia mengandalkan kecepatan kuda naga darah untuk menghindari mereka. Aku tidak akan bermain dengan kalian lagi. Lil, Red. Lin Yun mengenakan pakaiannya saat kuda naga darah berlari mendekat. Dia memancarkan aura di tahap keempat dari alam bela diri yang mendalam bersama dengan segumpal aura raja. Itu tidak lagi samar seperti sebelumnya. Aura raja yang dimilikinya jauh lebih kuat.
Lin Yun menunggang kuda dan mengandalkan kecepatan kuda naga darah untuk membebaskan diri dari kejaran serigala darah. Lin Yun secara resmi meninggalkan pegunungan awan iblis saat matahari terbenam. Beberapa raja serigala darah duduk di perbatasan pegunungan, memandangi siluet Lin Yun sambil melolong dengan amarah di mata mereka. Tapi tidak ada yang bisa mereka lakukan. Di kota Include, kota paling barat yang terletak di Kabupaten Qin Besar, Lin Yun sedang duduk di dekat jendela dan makan di Wisma Awan. Setelah tidak makan selama sebulan, nafsu makan Lin Yun sangat baik. Dia datang ke sini karena misi keduanya ada di kota ini. Namun, karena masih pagi, Lin Yun tidak khawatir untuk memulai misi. Bagaimanapun, Include City bisa dianggap sebagai kota berskala besar dan banyak kultivator yang masih berjalan di jalanan. Selain Lin Yun, ada beberapa kultivator lain di lantai 3. Apakah kalian sudah dengar? Mo Luo sudah mati. Tentu saja aku mendengarnya. Saya mendengar bahwa 4 tokoh bergelar mengeroyok Mo Luo setengah bulan yang lalu dan kejadian ini menyebabkan kegemparan besar di Kekaisaran Qin Besar. Siapa yang tidak tahu tentang itu? Mo Luo selalu sombong. Dia membunuh setidaknya 1000 orang dan dia bahkan lari dari para kultivator di alam Istana Ungu. Sayangnya, dia meninggal karena beberapa juniornya. Saya mendengar bahwa Mo Luo telah membentuk urat nadi ke-10 dan dia hanya selangkah lagi dari alam Istana Ungu. Jika bukan karena fakta bahwa paviliun pedang Ling Qiao Xinjue juga ada di sekitar hari itu, tidak pasti apakah keempat tokoh bergelar itu bisa mengalahkan Mo Luo. Lin Yun bisa mendengar seseorang berbicara tentang pertempuran dan segera mulai memperhatikan. Bagaimanapun, dia secara pribadi telah menyaksikan pertempuran itu, tapi dia tidak tahu apa hasilnya. Jadi ketika mereka menyebut Xinjue, dia tidak bisa tidak memperhatikan. Terutama karena Xinjue telah menyelamatkannya 2 kali. Dia berharap tidak ada hal buruk yang terjadi pada Xinjue. Mo Luo berada di peringkat 10 besar dalam peringkat pencuri besar dan mengamuk selama beberapa dekade terakhir. Tidak ada yang menyangka bahwa Xinjue akan membunuhnya. Kekuatan Xinjue jelas sebanding dengan tokoh-tokoh yang diberi gelar. Jujur saja, jika bukan karena kejadian itu, dia akan menjadi salah satu tokoh yang bergelar sekarang. Itu tidak perlu dikatakan lagi. Xinjue berada di level yang sama dengan 8 gelar. Ngomong-ngomong, saya ingin tahu bagaimana kabar jenius mereka, Bai Lixuan. Dia tampaknya telah menghilang untuk beberapa waktu sekarang. Sepertinya Xinjue aman. Ketika para kultivator di Wisma berbicara tentang 8 gelar, wajah mereka dipenuhi dengan rasa hormat. Lin Yun penasaran saat dia bertanya-tanya penilaian seperti apa yang dimiliki orang-orang ini tentang 8 tokoh bergelar. Tiba-tiba, seorang kultivator misterius berkata, apakah kalian tahu mengapa Mo Luo berada di suku serigala darah? Siapa yang tahu? Dia dikenal memiliki perilaku yang aneh. Hehe, Mo Luo mengincar buah api naga. Dia mencoba membuat terobosan ke alam Istana Ungu. Kultivator misterius itu langsung menjatuhkan bom di Wisma saat semua orang berseru. Bagaimana itu mungkin? Buah api naga ada di suku serigala darah dan tetua serigala darah menjaganya. Hanya komandan masa depan suku serigala darah yang bisa mengambilnya. Bukankah Mo Luo sedang merayu kematian untuk merebutnya? Aroma buah api naga dapat ditangkap oleh Raja Serigala Darah di mana saja dalam jarak 5 mil. Bahkan jika dia mendapatkannya, dia tidak akan bisa pergi. Kultivator yang berbicara pertama kali tersenyum, saya menerima berita dari sesama kultivator pengembara. Itu pasti kredibel. Mo Luo telah menemukan cara untuk berurusan dengan suku serigala darah, jadi dia pasti telah menemukan metode sejak dia meninggal di sana. Apakah itu berarti buah api naga sekarang berada di tangan 4 tokoh yang bergelar? Ini adalah masalah besar. Jika salah satu dari 8 tokoh bergelar berhasil menerobos ke alam Istana Ungu, mereka akan menjadi yang terkuat di antara generasi mereka di Kekaisaran Qin Besar. Sulit untuk membuat terobosan ke alam Istana Ungu dan buah api naga hanya meningkatkan peluangmu sedikit. Tokoh-tokoh yang diberi gelar semuanya layak untuk reputasi mereka, jadi mungkin sedikit bantuan ini dapat membantu mereka. Kultivator yang membagikan berita itu tertawa kecil, kalian salah. 8 tokoh bergelar dan Xinjue tidak menemukan buah api naga di Mo Luo. Tapi buah api naga benar-benar telah menghilang dan tidak ada yang tahu di mana itu sekarang. Apa? Semua orang terkejut. Mereka tidak pernah menyangka bahwa ini akan menjadi hasilnya. Buah api naga. Hati Lin Yun bergetar. Mungkinkah buah merah itu adalah buah api naga? Kau berbau seperti darah. Kata-kata Mo Luo bergema di benak Lin Yun. Saat itu, dia berpikir bahwa Mo Luo mengacu pada darah 2 pria paruh baya yang dia bunuh.
Tapi setelah dipikir-pikir lagi, Mo Luo mungkin mengacu pada buah api naga. Jika buah merah itu benar-benar buah api naga, Mo Luo pasti meninggalkannya dengan pria paruh baya berpakaian hitam, takut suku serigala darah akan menyerangnya. Mo Luo mungkin sedang mencoba mencari cara agar kedua kultivator yang mengembara itu meninggalkan pegunungan Demoklut. Jika kedua kultivator pengembara itu tidak bertemu dengannya, mereka pasti sudah meninggalkan pegunungan. Tapi pada akhirnya, buah api naga jatuh ke tangan Lin Yun. Lin Yun meletakkan cangkir araknya di atas meja. Dia akhirnya mengerti mengapa Raja Serigala Darah mengejarnya selama setengah bulan. Ayo kita tinggalkan tempat ini. Bab 250 memadatkan aura menjadi pedang. Di kamar tamu tertinggi di Wisma Awan, Lin Yun sedang mengamati buah merah dengan ekspresi serius. Berdasarkan semua petunjuk yang dia dapat, dia yakin bahwa besar kemungkinan buah merah ini adalah buah api naga. Nilai dari buah ini jauh melebihi imajinasi Lin Yun, membuatnya berusaha menenangkan hatinya. Akan sangat disayangkan jika Lin Yun menggunakan buah yang begitu berharga sekarang. Aku akan menyimpannya untuk saat ini. Jika kakak senior Xin Jue membutuhkannya, maka aku bisa memberikannya. Lin Yun masih jauh dari alam Istana Ungu, jadi dia tidak terburu-buru. Di sisi lain, kekuatan Xin Jue mirip dengan 8 gelar, jadi dia mungkin lebih membutuhkan ini daripada dia. Entah itu karena perasaan atau alasan pribadinya, Lin Yun merasa bahwa dia tidak bisa menyimpan ini untuk dirinya sendiri. Dia juga bisa menganggap ini sebagai balasan dari Xin Jue yang telah menyelamatkannya berkali-kali. Aku akan pergi dengan itu. Sulit bagi orang lain untuk membayangkan bahwa Lin Yun membuat keputusan untuk memberikan buah yang begitu berharga dalam sekejap. Baiklah, waktunya untuk melihat apa yang tertulis di plakat misi berikutnya. Lin Yun mengeluarkan plakat misi, yang mencatat misi peringkat A bintang 5 keduanya. Misi tersebut dikeluarkan oleh klan Gao Kota Include. Status klan Gao di Kota Include setara dengan pasukan regional di Kabupaten Azuresun, tapi mereka bukan apa-apa di Kabupaten Gridkin. Ada klan yang kuat di sini, tapi kekuatan antar klan berbeda. Klan Gao memiliki fondasi yang dalam dan leluhurnya, Gao Yang Yu, memiliki kultivasi di tahap ke-6 dari alam bela diri yang mendalam. Mereka memiliki hubungan yang mendalam dengan berbagai kamar dagang dan mereka juga memiliki sumber daya keuangan yang kuat. Jika tidak ada yang salah, mereka dapat dipromosikan menjadi klan bergengsi dalam 100 tahun lagi dengan perkembangan yang stabil dan kelahiran seorang jenius yang mengerikan. Misi yang dikeluarkan oleh klan Gao adalah mengawal pelayan herbal klan Gao jauh ke dalam hutan tulang darah untuk mengumpulkan ramuan herbal. Hutan tulang darah tidak hanya memiliki lingkungan yang keras, tetapi juga penuh dengan binatang iblis di tahap keempat dan kelima dari alam perkawinan yang mendalam. Itu sangat berbahaya sehingga bahkan para kultivator di tahap ketiga alam bela diri yang mendalam tidak akan berani masuk. Itu lebih berbahaya daripada pegunungan awan iblis. Yang lebih merepotkan adalah kenyataan bahwa ada banyak kultivator pengembara yang bersembunyi di sana untuk mempraktikkan teknik jahat. Jadi akan berbahaya bagi klan Gao untuk masuk berdasarkan kekuatan mereka sendiri. Sebagai upaya terakhir, mereka hanya bisa mempercayakan misi berbahaya seperti itu kepada sekte-sekte besar di Kekaisaran Qin Besar. Selain 4 sekte besar, kekuatan besar lainnya di Kekaisaran Qin Besar semuanya diundang. Para kandidat ini akan dipilih oleh Gao Yang Yu. Juga dicatat bahwa Lin Yun harus membayar setengah dari poin kontribusi yang diberikan dalam misi ini jika dia tidak terpilih. Jika tidak, itu sama saja dengan kegagalan misi. Dengan kata lain, Lin Yun harus dipilih. Jika tidak, tidak hanya perjalanan ini akan sia-sia, tetapi dia juga harus membayar setengah dari hadiah dari kantongnya sendiri. Tak satu pun dari misi bintang 5 peringkat A ini yang mudah. Lin Yun mengesampingkan plakat misi dan mengeluarkan batu giok spiritual untuk berkultivasi. Masih ada beberapa hari lagi, jadi Lin Yun memutuskan untuk berkultivasi untuk saat ini. Sutra Pedang Ziyuan membutuhkan sumber daya yang sangat besar dan Lin Yun telah bangkrut untuk beberapa waktu. Untungnya, dia memperoleh 9.000 batu giok spiritual setelah membunuh 2 orang kultivator pengembara, yang cukup untuk mendukung kultivasinya untuk saat ini. Pada saat yang sama, Xin Jue kembali ke paviliun pedang Ling Qiao dan menatap Xin Yan sambil tersenyum, kamu tidak akan pernah menebak siapa yang saya temui dalam misi saya. Berita tentang 4 judul yang bekerja sama dengan Xin Jue untuk memburu Mo Luo sudah tersebar luas. Xin Yan secara alami tahu bahwa kakak laki-lakinya sedang membicarakan misi ini dan dia tersenyum, jangan bilang kamu bertemu dengan Lin Yun. Pintar, senyum Xin Jue.
Xin Yan memiliki jejak keterkejutan yang melintas di matanya dan dia bertanya, kau benar-benar menabraknya. Apakah dia baik-baik saja? Ketika Xin Jue menjelaskan semua yang terjadi, Xin Yan terkejut, dia benar-benar membawa kebanggaan bagi sekte. Sekte Huan Yuan memiliki hubungan yang buruk dengan sekte kami dan murid-murid sekte kami selalu terlibat konflik di luar. Itu juga melampaui ekspektasi saya, tapi sayang sekali misi ini tidak berjalan dengan baik. Xin Jue mengangguk. Apa maksudmu? Tanyanya. Xin Jue tersenyum, buah naga api belum ditemukan. Kamu harus melihat ekspresi tak sedap dipandang dari keempatnya. Jika ada yang bisa membuat terobosan ke alam Istana Ungu sekarang, mereka akan menjadi yang terkuat di Kekaisaran Qin besar di antara generasi mereka. Tak satu pun dari 8 tokoh bergelar yang akan tunduk pada satu sama lain, jadi semua orang ingin membuat terobosan terlebih dahulu. Wajah mereka secara alami tidak akan terlihat bagus karena buah api naga tidak ditemukan. Tapi itu bagus. Akan ada pertarungan antara mereka berempat jika buah api naga muncul. Xin Jue berhenti sejenak dan melanjutkan, selain itu, aku lebih khawatir tentang misi kedua Lin Yun. Anda juga menemukan bahwa dia melanggar aturan dan merebut misi peringkat A. Tanya Xin Yan. Bagaimana mungkin aku tidak mengetahuinya ketika itu menyebar begitu liar di luar? Tapi misi lain seharusnya tidak merepotkan dia. Satu-satunya hal yang merepotkan adalah pengawalan ke hutan tulang darah. Xin Jue melanjutkan dengan berbagi beberapa detail, menyebabkan wajah Xin Yan berubah. Beberapa saat kemudian, dia melihat ke kejauhan dan berkata, kamu tidak perlu terlalu mengkhawatirkannya. Pertempuran aliansi serikat akan segera diadakan. Bagaimana dia bisa bersaing dengan 10 besar di peringkat fana jika dia bahkan tidak bisa menyelesaikan misi peringkat A itu? Oh, kau sepertinya percaya padanya, jawab Xin Jue. Matahari menyinari wajah Xin Yan saat dia tersenyum, kapan aku tidak percaya padanya? 5 hari kemudian, Lin Yun membuka matanya di kamar tamu dan menjentikkan jarinya. Energi asalnya terkondensasi menjadi kilau pedang dan melesat keluar. Buku yang ada di atas meja segera menghantam dinding. Sinar pedang ungu itu seperti pisau tajam yang menancapkan buku itu ke dinding. Buku itu baru jatuh setelah sinar pedang menghilang. Sutra Pedang Ziyuan akhirnya sampai pada tahap ke-7. Sutra Pedang Ziyuan memiliki total 16 tahap dan 6 tahap pertama digunakan untuk meletakkan fondasi untuk membentuk bunga Ziyuan. Lin Yun terjebak di tahap ke-6 selama setengah tahun dan dia belum membuat terobosan apapun sejak hutan pemakaman pedang. Dia hanya selangkah lagi untuk membuat terobosan. Tahap ke-6 dan ke-7 tampaknya tidak jauh berbeda, tetapi perbedaan dalam satu tingkat sangat besar. 6 tahap pertama cocok untuk alam Xiantian dan masih ada beberapa celah jika dibandingkan dengan teknik budidaya alam bela diri yang mendalam. Tapi tahap ke-7 berarti memasuki alam perkawinan yang mendalam. Dia sekarang bisa memadatkan aura pedang Ziyuan dalam tubuhnya. Ini akan memungkinkan kekuatan kilau pedang meningkat seiring dengan pertumbuhan kultivasinya. Jika dia bisa mencapai tahap ke-9 dari Sutra Pedang Ziyuan, dia bisa mengatur susunan di dalam tubuhnya menggunakan aura pedang. Saat itu, dia bisa membunuh musuhnya dari jarak 100 mil. Lin Yun pergi ke dinding dan mengambil buku itu. Buku itu berlubang seolah-olah benar-benar ditusuk dengan pedang. Cahaya pedang dari sebelumnya hanya bisa dianggap sebagai aura dan tahap pertama pedang ilahi yang menjentikkan memadatkannya. Tapi sekarang, aku bisa menganggap ini sebagai pemadatan aura menjadi pedang. Lin Yun jatuh ke dalam pemikiran yang dalam setelah meletakkan buku itu. Energi asal yang dihasilkan oleh teknik kultivasi adalah dasar dari segalanya, termasuk teknik bela diri dan teknik gerakannya. Bagaimanapun juga, dia tidak akan bisa menjalankan teknik-teknik itu tanpa energi asal. Jadi terobosan dalam kultivasinya akan membawa perubahan pada energi asalnya. Mencapai tahap ke-7 adalah terobosan kecil, tapi itu sangat meningkatkan kehebatan bertarung Lin Yun. Sekilas, dia berada di tingkat ketiga dalam alam bela diri mendalam. Dia memperoleh penguasaan yang lebih rendah dalam 7 langkah mendalam, dan dia akhirnya mencapai tingkat ke-7 dari Sutra Pedang Ziyuan. Lin Yun sekarang memiliki peluang 70% untuk menang jika dia menghadapi Zuo Yun. Sekali lagi, hal ini hanya berlaku jika Zuo Yun tidak mengalami peningkatan yang berarti dalam setengah bulan terakhir. Sekarang saatnya dia melakukan perjalanan ke klan Gao. Dia telah berkultivasi selama 5 hari terakhir, yang menghabiskan banyak waktu. Saat ini, dia harus mengejar ketertinggalan. Tepat pada saat ini, lapangan bela diri klan Gao dipenuhi oleh orang-orang. Mereka semua adalah elit dari berbagai sekte di Kekaisaran Qin besar. Selain 4 sekte besar dan Akademi Qin Surgawi,
sekte yang lebih lemah juga mengirimkan elit mereka. Ada beberapa dari mereka yang terlihat sombong karena mereka tidak memiliki ekspresi yang baik ketika mereka melihat mereka yang bukan dari 4 sekte besar. Penghinaan di mata mereka tidak bisa disembunyikan. Mereka adalah murid-murid dari sekte Huanyuan, Villa Bulan Iblis, sekte Mendalam Surgawi, dan Akademi Qin Surgawi. Mereka semua adalah elit sekte luar, jadi murid-murid dari sekte lain tidak ada apa-apanya di mata mereka. Kepala keluarga klan Gao, Gao Yangyu tersenyum sambil mengukur para peserta. Mungkin murid luar dari 4 sekte besar itu hebat, tetapi mereka tidak berbeda dengan elit sekte lain saat ini. Sekarang semua orang hampir sampai, izinkan saya mengatakan 1 atau 2 hal. Gao Yangyu tersenyum. Para pelayan ramuan akan memasuki hutan tulang darah besok pagi. Aku yakin kalian semua tahu betapa berbahayanya hutan tulang darah. Selain penjaga klan Gao, kami juga akan memilih 8 elit untuk menemani mereka. Selain hadiah yang diberikan oleh sekte kalian, kalian juga akan menerima hadiah besar dariku setelah selesai. Kalian semua akan diberi hadiah 90 pil mendalam yang lebih besar dan 2000 batu giok spiritual kelas 1. Kata-katanya segera membuat mata semua orang berbinar. Bahkan para murid dari 4 sekte besar tidak bisa menahan diri untuk tidak menunjukkan ketertarikan pada misi ini. Mereka datang ke sini untuk misi ini dan mereka sudah memiliki hadiah yang menunggu mereka setelah selesai. Tetapi Gao Yangyu mengatakan bahwa mereka akan diberi hadiah olehnya setelah menyelesaikan misi, yang setara dengan memiliki hadiah ganda. Dikabarkan bahwa klan Gao memiliki hubungan dekat dengan berbagai kamar dagang, jadi itu seharusnya bukan janji palsu. Jika tidak, mereka tidak akan bermurah hati memberikan tawaran seperti itu. Kemungkinan besar misi ini dikeluarkan oleh kamar dagang berskala besar. Patriark Gao, Anda memang murah hati. Tapi ada hampir 30 orang di sini, jadi bagaimana Anda akan menentukan 8 kuota? Orang yang berbicara adalah murid luar sekte Huanyuan, Xia Tengfei. Dia berada di tahap keempat puncak dari alam bela diri mendalam. Sosoknya yang kekar menunjukkan bahwa dia memiliki pencapaian yang dalam fisik pertempuran Drakopan, yang membuatnya tampak penuh vitalitas. Bahkan tatapannya setajam pisau. Sangat sederhana. Gao Yangyu mengarahkan jarinya dan melanjutkan, kita akan berduel untuk memilah-milah semua orang. Lapangan dapat menampung 100 orang dan tidak ada aturan. Ini adalah pertarungan untuk melenyapkan yang lemah. Ketika ada 8 dari Anda yang berdiri, Anda berdelapan akan menjadi kandidat. Xia Tengfei menyeringai, pertandingan kematian. Itu akan menghemat banyak waktu. Ini adalah ide yang bagus, tapi tidak mungkin bagi kita untuk melihat di mana kita memukul. Saya akan minta maaf sebelumnya jika saya melukai salah satu dari Anda. Dia terdengar sombong, tetapi dia juga sosok yang cukup terkenal. Dikatakan bahwa fisik pertempuran Drakopan miliknya mencapai tahap keempat, memberinya kekuatan lebih dari 50.000 kilogram. Sebuah pertandingan kematian sempurna baginya untuk menunjukkan keunggulan fisik pertarungannya.